Harga minyak goreng di sejumlah daerah di Indonesia terpantau masih selangit atau di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sebagai informasi, HET untuk minyak goreng kemasan premium seharga Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak curah Rp11.500 per liter sejak 1 Februari raib. Minyak goreng. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali. Di beberapa daerah juga viral soal antrian mendapatkan minyak goreng murah. Video ibu-ibu antri minyak goreng membludak di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan viral di media sosial. Ibu-ibu antri minyak goreng membludak terjadi di Gor Lubuk Linggau pada Kamis 10 Maret 2022. Saking membludaknya, suasana antrian pun serupa masa kampanye partai politik. Sementara, pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait hal tersebut mengklaim bahwa pasokan dalam negeri cukup untuk penuhi kebutuhan sebanyak 270 juta warga Indonesia. Pasalnya, melalui kebijakan DMO, pasokan minyak goreng di Indonesia katanya tersedia sebanyak 570 ribu ton. Dirinya mengatakan kelangkaan minyak goreng membuat masyarakat panik sehingga warga menimbun di rumah. Tidak lama kemudian, pernyataan Kementerian Perdagangan Muhammad Lutfi berubah lagi, mengatakan terjadi kebocoran minyak goreng murah hasil Domestic Market Obligation atau DMO di tingkat distributor yang menyebabkan harga tertahan tinggi hingga pekan ini. Hal tersebut disebabkan karena minyak goreng harga murah itu sebagian disalurkan ke industri dan diselundupkan ke luar negeri, mengikuti harga internasional yang relatif tinggi ketimbang harga jual domestik. Sementara, di sisi lain pula, partai-partai politik berebut simpati dengan menjual minyak goreng murah kepada masyarakat. Tanggapan pro dan kontra aksi mereka juga ramai diperbincangkan di media sosial. Alasan logisnya, jika minyak susah didapat, sumber yang mereka dapatkan menjadi dipersoalkan. Yang sedang ramai di media sosial juga soal alasan Mahkamah Agung sunat vonis terhadap Edi Prabowo dengan alasan mantan Menteri Sosial tersebut bekerja dengan baik saat menjabat Menteri. Pertimbangan itu menjadi alasan bagi MA menghukum Edi dengan 5 tahun penjara atau lebih ringan dari putusan sebelumnya, 9 tahun penjara. Menurut Majelis Hakim Kasasi, kinerja baik diperlihatkan Edi saat menerbitkan peraturan menteri yang mengizinkan kembali ekspor benih lobster BBL atau yang dikenal benur. Sebelumnya, MA menghukum Edi dengan pidana 5 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 2 tahun. Vonis ini lebih ringan daripada putusan sebelumnya, yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Edi dengan 9 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun. Edi turut dihukum pidana denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan dan pidana pengganti sebesar 9.487.447.219 dan 77.000 US dollar dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan. Putusan di tingkat kasasi diadili oleh Ketua Majelis Sofyan Sitompul dengan hakim anggota masing-masing Gazalba Saleh dan Sininta Yuliansi Sibarani. Putusan diketok pada Senin 7 Maret 2022 lalu. Sementara tanggapan dari netizen soal ini juga ramai diperbincangkan. Rata-rata mereka menganggap keputusan MA tersebut tidak logis dan mencederai akal sehat. Mahkamah Agung sunat vonis Edi Prabowo 4 tahun karena bekerja baik saat jadi menteri. Oke, berarti ini menteri ketahuan korupsi, terus hukumannya mau dipotong 4 tahun, alasannya karena kerjaannya bagus saat jadi menteri. Ya kalau bagus dia nggak korupsi dong.